Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum hari ini membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer. Dua terdakwa pembunuhan Yosua, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer hari ini menjalani persidangan lanjutan. Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan atau pledoi yang telah diajukan keduanya pada pekan lalu. Dalam replik yang dibacakan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan Putri Chandrawati lantaran dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ya, pemirsa, hari ini Putri Chandrawati dan Richard Eliezer menjalani sidang replik. Jaksa terus bersikeras menyampaikan peran Richard Eliezer sebagai penembak Yosua pada saat kejadian, sementara jaksa menyebut Putri Chandrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya. Dan pemirsa, sore ini kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, ada Bapak Abdul Fikar Hajar. Halo, selamat sore Pak Fikar. Selamat sore, Mas Bianca. Ya, Pak Fikar, mungkin tadi juga sudah mengikuti jalannya persidangan replik tadi. Tanggapannya seperti apa Pak Fikar ini dengan pembacaan replik terhadap Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer? Ya, replik itu tambahan dari pledoi sebenarnya, kan begitu ya. Jadi kalau lihat urut-urutan persidangannya, ya, yang pertama yang pertama itu dakwaan. Ya, kemudian setelah dakwaan ada eksepsi, kemudian ada putusan dilanjutkan atau tidak lanjutkan. Kemudian pemeriksaan di persidangan, para saksi, alat bukti yang lain diperiksa, kemudian masuklah rekusitor, tuntutan. Nah, tuntutan berapa tahun dituntut. Nah, itu yang kemarin dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian ada pledoi, pembelaan. Ya, nah replik itu adalah jawaban dari pembelaan. Ya, replik itu jawaban dari pledoi, gitu. Jadi masih ada satu tahap lagi yaitu duplik. Nah, nanti disampaikan oleh pengacaranya terdakwa. Gitu. Jadi ada dua kali kemungkinan ada dua kali kemungkinan sama-sama diberi kesempatan. Gitu ya, tuntutan, pledoi, replik, dan duplik. Gitu. Jadi sama-sama diberi dua kali kesempatan antara jaksa dan tersangka, terdakwa dan pembelanya. Begitu, Mike. Oke, Pak Fikar, kalau Anda lihat sepanjang persidangan sampai hari ini, apa penyebab JPU akhirnya menolak pembelaan dari Richard Eliezer yang kita ketahui sebagai justice kolaborator? Ya, selalu begitu, ya. Selalu fungsinya penuntut umum itu adalah menuntut terdakwa, ya, menuntut terdakwa, kemudian dan meminta menghukumnya berapa tahun, begitu. Nah, itu karena memang jaksa penuntut umum itu adalah institusi atau lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia. Artinya hanya jaksa penuntut umum yang bisa menuntut seseorang itu di pengadilan. Nah, sementara terdakwa itu ketika dia menghadapi persidangan itu dia pasti akan didampingi. Bahkan menjadi kewajiban kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas dia harus didampingi oleh seorang pengacara atau pembela, gitu ya. Nah, dia punya hak untuk menjawab semua tuntutan, ya, baik dari awal tadi yang seperti saya katakan. Pokoknya ketika didakwa dia bisa mengajukan eksepsi, gitu ya. Ketika dituntut ini dengan rekusitor, dia bisa mengajukan pledoi, pembelaan. Nah, sekarang jawaban atas pembelaan itu disebut replik, ya, jawaban tambahan tuntutan. Tadi awalnya jaksa menuntut dengan rekusitor berapa tahun, gitu ya. Nah, kemudian dijawab dengan pledoi, ya, pembelaan. Nah, dengan pembelaan sesungguhnya baik rekusitor maupun pledoi itu kesimpulan dari fakta persidangan. Dari sudut masing-masing, gitu dah. Dari sudut jaksa, rekusitor, pemeriksaan alat-alat bukti saksi, surat, dan ahli itu disimpulkan sudah membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti. Dan karena itu terdakwa dituntut berapa tahun. Nah, itu rekusitor. Nah, sementara dari terdakwa dan penasehat hukumnya
juga dia punya kesempatan atau punya hak mengajukan saksi yang meringankan atau alat-alat bukti lain yang meringankan, entah surat atau ahli yang meringankan juga boleh diajukan. Nah, nanti dia dituangkan di dalam pledoi. Nah, menurut terdakwa ya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, menurut terdakwa dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Nah, karena dia merasa tidak melakukan, maka permintaannya adalah dibebaskan. Gitu ya. Yang kedua, dia melakukan. Benar dia melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi bukan atas kemauannya sendiri, tapi suruhannya orang atau terpaksa dia melakukan itu karena dia terancam juga umpamanya. Nah, itu namanya terbukti melakukan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu dia pasti minta dilepaskan namanya. Perbuatannya terbukti tapi dia tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang kedua. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu dia merasa tidak melakukan. Nah, karena itu dia minta dibebaskan atau ya dibebaskan itu tadi karena tidak terbukti. Tapi kalau terbukti pasti dia akan minta diringankan. Nah, itu ininya pledoi itu isinya itu. Oke, Pak Fikar, artinya ini seberapa pengaruhnya sih besarnya replik dari JPU ini yang tadi disampaikan tadi siang ini untuk nantinya hingga hakim menentukan vonis untuk Eliezer? Ya, replik itu kan sebenarnya respon dari pledoi gitu. Sebenarnya jaksa kan sudah mengajukan tuntutan, ya rekuisitor itu tuntutan berapa tahun gitu. Tapi dijawab dengan pledoi. Nah, pledoi itu pembelaan sekaligus juga kesimpulan dari pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan gitu. Nah, karena itu kemudian dengan argumen itu jaksa juga merasa argumennya harus ditambah gitu ya karena sudah dibantah oleh terdakwa. Nah, karena itu kemudian diberi kesempatan sekali lagi yaitu replik. Nah, replik ini menambah argumen yang sudah diajukan di dalam tuntutan. Gitu. Jadi replik itu adalah tambahan argumen jaksa ya yang sudah dikemukakan di dalam tuntutan. Nah, nanti sekali lagi terdakwa juga diberikan kesempatan namanya duplik gitu. Seperti itu. Pak Fikar, kalau dari pengamatan Anda sebagai pakar hukum pidana, sebenarnya seberapa penting sih peranan JC khususnya Richard Eliezer dalam kasus ini? Ya, JC itu pada dasarnya adalah saksi yang paling signifikan, yang paling menentukan. Karena tanpa JC, sebuah tindak pidana itu tidak bisa terurai, tidak bisa terungkap. Nah, karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, JC atau Justice Collaborator itu diberi penghargaan. Ya, diberi penghargaan baik penempatannya secara khusus, pemeriksaannya secara khusus, dan penuntutan dan penghukumannya juga secara khusus. Yang kesemuanya diberi fasilitas lah kira-kira begitu karena dia sudah memberikan memberikan bahan dan memberikan masukan kepada penuntut umum untuk menuntut di dalam kejahatan itu. Nah, salah satu syarat JC adalah bahwa JC sendiri merupakan pelaku gitu ya, pelaku yang bisa dikategorikan juga sebagai pelaku utama gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat Pak Fikar, ya, dengan tadi Anda bilang penghargaan, penghargaan atau reward ini apakah dengan tuntutan yang paling ringan seperti itu atau seperti apa? Apakah Anda selama ini sudah melihat tuntutan yang diberikan oleh JPU sudah sesuai dengan reward yang harus dia terima? Nah, di situ yang jadi perdebatan. Ya. Karena mungkin rasa keadilan di dalam masyarakat itu berbeda-beda. Nah, menurut jaksa kan 12 tahun itu sudah ada pengurangan menurut dia, ya sudah ada rewardnya di dalamnya. Tetapi menurut ukuran umum itu terlalu tinggi, gitu, ya dibandingkan dengan terdakwa yang lain yang bukan JC yang 8 tahun masih lebih tinggi, ya 12 itu lebih tinggi dari 8. Mestinya paling tidak dia sama dengan terdakwa yang lain 8 gitu. Tapi ternyata kan masih dituntut 12 tahun. Nah, dari sudut ancaman hukuman pembunuhan itu ancamannya kalau penjara 20 tahun seumur hidup atau mati itu ancamannya gitu. Jadi seharusnya Pak Fikar, apakah memang yang hukuman yang harus didapatkan oleh Eliezer ini atau tuntutan paling ringan seperti itu seharusnya yang didapat sebagai justice collaborator? Mestinya paling tidak sama dengan pelaku lain. Ya, dia kan pelaku utama istilahnya, tapi dia menjadi JC, menjadi justice collaborator.
menjadi saksi atau pelaku yang bekerja sama. Nah, seharusnya dia lebih paling tidak sama dengan yang lain. Nah, Pak Fikar, Seharusnya tapi gitu. Anda lihat apakah JPU saat ini membuka matanya kalau ada perhitungan seperti itu? Menurut dia iya. Ya, kemarin dia berargumen seperti itu. Tapi menurut saya mestinya dibandingkan dengan terdakwa yang lain gitu. Ternyata kan masih lebih tinggi dari terdakwa yang lain. Nah, karena itu kemudian ada banyak pendapat di dalam masyarakat juga ya bahwa itu sebenarnya tidak ada penghargaan terhadap JC kalau tuntutannya sampai 12 tahun seperti itu. Mestinya paling tidak sama dengan terdakwa lainnya yaitu 8 tahun. Begitu. Wah, Pak Fikar, kalau dengan tuntutan 12 tahun penjara seperti kita ketahui ini dirasa tidak adil di mata masyarakat dan juga saya pastinya. Lalu bagaimana nanti ke depannya dengan kasus-kasus serupa untuk keadilan terdakwa yang menjadi justice kolaborator? Menurut Anda seperti apa? Nah itu yang kita khawatirkan ya. Untuk justice kolaborator diperlakukan seperti itu, ini bisa berakibat pada orang-orang yang ke depan nanti dia melakukan, tapi ya udah melakukan dia tidak mau mengaku, tidak mau membongkar. Nah, itu bisa berakibat seperti itu karena juga tidak ada penghargaan yang diberikan, tidak ada reward yang diberikan. Jadi sama saja dengan pelaku yang bukan JC gitu. Nah itu bisa berpengaruh seperti itu. Nah kedepannya mungkin akan sulit kita menemukan JC-JC lagi gitu. Dan itu juga berpengaruh terhadap pengungkapan kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia, terutama kejahatan yang sulit dilacak. Gitu. Yang terorganisir ya Pak ya? Ya. Pak Fikar, ya. Kalau Pak Fikar lihat ada nggak kesempatan untuk Eliezer itu mendapatkan keringanan hukuman di bawah 12 tahun penjara? Nah ini akan tergantung hakimnya, ya karena sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Ya, kalau pada perkara-perkara yang biasa, umpamanya hakim kebanyakan menjatuhkan putusan separuh lebih, gitu. Ya, separuh lebih di bawah 3/4 dari tuntutan. Nah, kalau tuntutannya umpamanya berapa 8 tahun, ya bisa diperkirakan hukumannya antara 4-5 tahun, gitu. Ya, tapi bisa juga hakim juga berpendapat bahwa orang ini memang kejahatannya harus dihukum berat gitu. Bisa juga dia hakim menghukum lebih dari 8 tahun ya sesuai dengan tuntutannya. Tetapi dengan dengan jaksa menuntut 8 tahun biasanya hakim itu rasa keadilannya separuh dari itu gitu ya. Jaksa juga memperkirakan seperti itu. Kalau dia tuntut kurang dari itu maka hukumannya akan lebih rendah gitu. Jadi menurut saya jaksa juga sudah memperkirakan ya paling tidak ini pantas dihukum 5 atau 6 tahun. Nah karena itu dituntut 8 tahun. Jadi kalaupun dikurang separuhnya masih ditambah sedikit masih bisa dihukum antara 6 sampai 8 tahun begitu. Dan seperti itu. Pak Fikar, kalau Anda lihat kemungkinan mungkin nggak sih kekhawatiran Pak Fikar tadi kalau nanti ada kasus serupa banyak orang yang tidak ingin bergabung jadi justice kolaborator, tidak ingin mengungkap kebenaran, apakah dapat jadi pertimbangan untuk majelis hakim nanti ke depannya? Saya kira majelis hakim akan peka. Ya, maksud saya akan mempertimbangkan itu. Kalau ini tidak diberikan reward atau penghargaan terhadap si justice kolaborator ini, si Eliezer ini, maka kedepannya akan agak pemberantasan kejahatan itu tidak punya tidak punya alasan untuk umpamanya orang mengaku. Toh juga kalau mengaku juga dihukumnya sama dengan yang lain. Lebih baik diam saja kan seperti itu gitu. Tapi kalau diberi reward, dia pasti kalau mengaku akan lebih rendah hukumannya dari yang lain. Bahkan bisa dilepaskan atau dibebaskan umpamanya ya kalau memang ada alasan. Pak Fikar. Oke baik, ini proses peradilan masih terus berjalan, kita pantau untuk keadilan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.